Percayalah bahwa Tuhan punya berkat yang cantik buat hidupmu, punya keindahan buat hidupmu. Walau hari ini mungkin kau lewati tantangan masalah, tetaplah percaya, jangan mundur. Sedikit lagi engkau lihat jawaban doa, sedikit lagi engkau sampai di tujuan Tuhan buat hidupmu. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Dan saya percaya pagi ini ada kekuatan baru ketika firman disampaikan. Tuhan mau kita menjalani hidup dengan semangat. Tuhan mau kita beriman lagi, berjalan lagi, melangkah lagi, tetap kuat, tetap percaya. Amin. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah. Masalahnya cukup berat, Pak Pendeta. Atau tantangan yang datang silih berganti. Pak Pendeta, saya rasanya seperti ada di lorong gelap yang tanpa arah, tidak habis-habisnya. Tapi saya percaya Tuhan mau kita bisa percaya di tengah badai. Percaya di tengah badai. Sekalipun ada masalah, ada tantangan, tetap percaya. Nah, apa yang buat kita bisa tetap percaya? Percaya adanya di hati. Berarti harus ubah apa yang ada di hati. Tapi yang ada di hati, perasaanmu nggak pernah berubah kalau pikiranmu nggak berubah. Jadi kita mau ubah pola pikir kita dulu, atau taruh hal-hal baik di pikiran kita, sehingga perasaan kita menjadi baik walaupun yang kita lihat tidak baik-baik saja. Membuat kita bisa tetap percaya, tetap beriman, tetap melangkah. Apa yang harus kita taruh di pikiran kita? Saya mengajak kita untuk menaruh 3 hal ini. Yang pertama, Tuhan berkuasa. Yang kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, rencananya selalu yang terbaik buat kita. Amin. Oke, kita kupas satu-satu. Yang pertama, Tuhan berkuasa. Taruh di pikiranmu Tuhan berkuasa, supaya perasaanmu juga tidak menjadi goyah. Alkitab berkata dalam Yeremia 32 ayat 27, "Sebab akulah Tuhan Allah segala makhluk hidup. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku?" Waktu masalah rasanya tidak juga selesai, jawaban doa belum juga datang, iman kita tidak diletakkan pada besar kecilnya masalah. Iman kita diletakkan pada besarnya Tuhan kita. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Entah bagaimana caranya, saya akan melihat hal-hal besar terjadi di hidup saya. Situasi yang menekan, situasi yang rasanya nggak ada jalan keluar, itu digambarkan juga di Alkitab. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, tiang awan menuntunnya. Bahkan luar biasa, tiang awan yang menuntunnya ke arah laut. Dan waktu di depan laut, di belakang tentara Mesir, kanan kiri padang gurun, nggak bisa kemana-mana, terdesak. Tapi di tengah keadaan yang terdesak, beberapa orang di antara orang Israel menjadi marah dan rasanya ini dikit lagi mati, ini hancur. Tapi Tuhan berkata melalui Musa, jangan takut, jangan khawatir, bahwa mereka punya Tuhan yang besar. Perkara besar mereka akan lihat. Musuh dihancurkan, dikalahkan. Dan emes, kita tahu kisahnya, bahwa laut yang besar itu memang tidak berpindah. Bahkan mereka tidak secara supranatural berpindah ke tempat lain. Tapi Tuhan yang besar membuat Musa diperintah untuk mengulurkan tongkatnya dan laut itu terbelah. Mereka dapat menyeberang, dan kemudian kita tahu tentara Mesir coba ikut menyeberang, tapi di tengah laut tentara Mesir dikubur oleh laut itu. Sehingga orang Israel lihat kemenangan yang besar terjadi, bahkan sampai hari ini itu jadi salah satu kebanggaan orang Israel. Nenek moyang mereka ditolong oleh Tuhan dengan perkara yang dahsyat, yang besar. Dan saya percaya pagi ini kita punya iman di tengah masalah yang besar, tantangan yang besar yang rasanya tidak juga selesai. Kita mau tetap percaya. Apa yang buat kita tetap percaya? Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang besar, dan mempersiapkan perkara besar untuk kita lihat dengan mata kita. Kita percaya kita akan melihat kemenangan yang besar.
Yang kedua yang buat kita tetap percaya dan melangkah adalah kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah badai sekalipun, di tengah lembah kelam sekalipun, Tuhan ada bersama kita. Daud menulis ini Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun dalam lembah kelam, yang buat kita bisa tetap percaya. Kita tahu bahwa sejak Yesus mati di atas kayu salib, surga nggak akan pernah meninggalkan kita. Penyertaannya selamanya. Ingat tabir bait Allah terbelah dua. Ruang yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci itu dibelah dari atas ke bawah. Artinya sekarang kita selalu ada bersama Tuhan. Tuhan selalu ada bersama kita. Sehingga lewati lembah kelam sekalipun kalau Tuhan bersama kita harusnya kita tenang. Everything gonna be okay. Saudara yang lagi ada di lembah kelam, everything gonna be okay. Kalau engkau bersama Tuhan, lembah kelam jadi aman, jadi baik-baik saja. Tenang, jangan khawatir, jangan panik bahwa Tuhan ada bersamamu. Everything gonna be okay, dan di ujungnya ada berkat yang lebih dahsyat yang Tuhan siapkan buat setiap kita yang sedang menantikan Tuhan. Saya teringat kisahnya Ayub. Bagaimana Ayub, anaknya mati semua, bisnisnya hancur, kesehatannya gatal-gatal seluruh tubuh. Semua orang bilang, mana Tuhanmu, mana Tuhanmu. Tapi Ayub bergumul dengan imannya. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sehingga secara pribadi dia punya hubungan dengan Tuhan. Momen-momen yang seperti ini seringkali dipakai Tuhan untuk membuatmu punya hubungan sama Tuhan. Dan saya menyebutnya Ayub siap untuk berkat 2 kali lipat. Dan kita tahu pada akhirnya Ayub walaupun lewat lembah kelam itu, everything gonna be okay. Dan Tuhan mengganti berkat yang hilang 2 kali lipat. Anaknya, 3 anak wanitanya dikatakan anak yang paling cantik di bumi. Percayalah bahwa Tuhan punya berkat yang cantik buat hidupmu, punya keindahan buat hidupmu. Walau hari ini mungkin kau lewati tantangan masalah, tetaplah percaya, jangan mundur. Sedikit lagi engkau lihat jawaban doa, sedikit lagi engkau sampai di tujuan Tuhan buat hidupmu. Itu yang buat kita tetap percaya. Ketika kita taruh di pikiran kita Tuhan berkuasa, kita taruh di pikiran kita bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Dan yang terakhir, ketika kita taruh di pikiran kita bahwa Tuhan gak hanya menyediakan yang baik, tapi yang terbaik buat kita. Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Percayalah bahwa apa yang terjadi di hidupmu Tuhan sanggup belokkan, Tuhan sanggup bentuk, Tuhan sanggup membuatnya jadi kebaikan buat hidupmu. Percayalah bahwa ada rencana terbaik buat hidupmu. Ingat kisah Yusuf, walaupun dia dibuang, di penjara, tapi Tuhan punya yang terbaik. Dia jadi hero buat keluarganya, jadi hero, jadi pahlawan buat satu bangsanya, bahkan buat bangsa asing, yaitu bangsa Mesir. Dia jadi pahlawan bagaimana di tengah kelaparan, semua orang seluruh bumi kelaparan. Tapi Yusuf bisa punya ide yang dari Tuhan. Sehingga bangsa Mesir nggak kelaparan, keluarganya bisa makan, bangsanya bisa makan. Tuhan punya rencana terbaik untuk engkau, bukan hanya diberkati, tapi jadi berkat buat keluargamu, buat kotamu, buat bangsamu. Saya menaruh iman apa yang terjadi di hidupmu adalah persiapan yang Tuhan lakukan untuk Tuhan bisa mengangkatmu di posisi yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan jauh-jauh hari ketika Dia bahkan bayar semua itu di atas kayu salib. Saya nggak tahu masalahmu apa, saya nggak tahu tantangan hidupmu apa, saya nggak tahu seberat apa yang sedang kau hadapi, tapi Tuhan tahu. Sehingga Tuhan pagi ini mengajakmu untuk gabung di Morning with the Word, mendengar firman ini. Tuhan sedang menguatkanmu, Tuhan sedang meyakinkanmu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar. Tuhan sedang meyakinkanmu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuhan sedang meyakinkanmu bahwa Tuhan
punya rencana yang terbaik buat hidupmu. Jangan menyerah, tetap percaya di tengah badai. Dan saya percaya Tuhan, respect Tuhan, hargai percayamu. Dan engkau sudah sampai di tempat, di posisi yang sedikit lagi engkau akan lihat berkatnya. Sedikit lagi engkau akan lihat jawaban doa. Terus maju dalam Tuhan dan berkati setiap kita. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Biarlah firman-Mu menguatkan, meneguhkan, menyemangati anak-anak-Mu. Lebih-lebih mereka yang hadapi tantangan, menunggu jawaban doa. Biarlah pagi ini mereka taruh di pikiran mereka bahwa Tuhan besar, lebih besar dari masalah mereka. Bahwa Tuhan menyertai. Penyertaan Tuhan lebih dekat daripada masalah mereka. Bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik. Rencana iblis tidak berkuasa, rencana si jahat untuk menjatuhkan diputar balik oleh Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan segala hal yang ada di hidup kami untuk mendatangkan kebaikan. Yang terbaik dari Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan pagi ini. Sekali lagi jamah urapan yang baru mengalir. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang dalam masalah. Beri kekuatan yang sedang hadapi tantangan. Hamba doa Tuhan Yesus, urapan kuasa-Mu menyertai kehidupan anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan punya yang terbaik buat saya. Dan saya tidak akan menyerah walaupun saya belum lihat jawaban doa. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Dan saya mengajak setiap kita share ke WhatsApp statusmu, juga ke Instagrammu, share di grup keluarga atau di grup pertemananmu, share link Morning with the Word pagi ini. Biar banyak orang yang mungkin hari-hari ini hadapi masalah, mereka juga dikuatkan, bukan hanya kamu saja yang dikuatkan. Oke, terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you